Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Indonesia Ngarit. Hari ini hari yang sangat menarik karena saya bertemu dengan seorang Herman. Dia adalah peternak yang menjalin kemitraan dengan peternak-peternak pemula. Berangkat dari berpikir karena banyak peternak pemula yang gagal dalam peternak di awal-awal dia memulai usahanya. Kenapa? Karena tidak mempunyai banyak ilmu tentang peternak, memilih bibit, meramu pakan, memberi pengobatan, mencegah penyakit, dan menjual. Bersama Cak Irman ini, kita akan dibimbing mulai dari memilih bibit sampai penjualannya, sehingga menekan risiko sekecil mungkin. Bagaimana programnya? Ikuti terus, tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Cak Irman. Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya hari ini? Sehat, Bang Estuni, Pak. Ya. Kandangnya ini saya kemarin ke sini seminggu yang lalu full. Sekarang tinggal berapa ini? Ini sekitar tinggal 60 ekoran kurang lebih, Pak. 60 ekor ya. Ini nanti sebentar lagi juga sudah diambil sama kemitraan. Nah, ini mau dikirim ke kandang mitra ini, Pak. Oh gitu. Ya. Biasanya peternak pemula itu di awal semangat, tapi di tahun-tahun pertama, tahun kedua, atau bahkan 6 bulan pertama itu mengalami kegagalan, akhirnya down. Kira-kira apa ya penyebabnya sehingga mereka itu rata-rata menemui kegagalan dan risiko di awal-awal? Biasanya kurang memahami pengetahuan tentang domba, Pak. Tentang peternakan ya? Iya, tentang peternakan. Terus yang lain? Persoalan pakan, Pak. Persoalan pakan. Iya, pakan itu juga rawan. Terus persoalan penyakit. Oh gitu. Tidak bisa mengatasi, akhirnya menimbulkan kematian, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi ada 3 penyebab itu yang biasanya tidak dikuasai oleh peternak pemula sehingga mereka ketemu risiko itu tadi ya. Iya, Pak. Nah, persoalan ilmu peternakan ya. Kan tidak semuanya teman-teman kita itu mempunyai ilmu beternak. Terus kemana kita mencari ilmu beternak itu? Untuk pemula harus sering-sering main-main ke kandang peternak yang sudah berpengalaman. Oh gitu, berarti ya, nggak sungkan-sungkan gitu ya? Nggak perlu sungkan-sungkan, gitu tanya-tanya. Apa yang tidak tahu kan biasa mengetahui ilmunya peternakan, Pak. Nah, ilmu peternakan itu mencakup apa saja, Cak Irman? Ya, awalnya kebersihan kandang itu juga penting sebenarnya, Pak. Terus standarnya kandang untuk penggemukan atau breeding itu kan macamnya banyak, Pak. Terus apa lagi? Memilih bibit misalnya ya? Nah, misalnya kalau untuk dombanya atau kambing, untuk memilih bibit harus paham, Pak. Gitu. Iya. Jadi bibit yang bagus dan bibit yang tidak bagus. Bibit yang bagus dan kurang bagus harus sudah tahu, Pak. Gitu. Paling tidak sharing-sharing dulu. Nah, itu salah satu dari ilmu yang harus dikuasai oleh teman-teman pemula ya. Salah satu untuk pengetahuan. Ya. Kemudian Anda tadi bilang juga permasalahan pakan ya. Itu juga penting sekali harus dipahami oleh peternak pemula, betul ya? Betul, Pak. Pakan itu sangat penting, Pak. Sangat mempengaruhi pertumbuhan. Termasuk sukses dan tidaknya peternak itu ya. Ada di pakan itu. Bisa menentukan pakan itu. Apa kira-kira untuk pemula pakan yang harus dilakukan? Satu, untuk mengetahui kalau pakai pakan kering, Pak ya, harus tahu komposisinya dulu, kandungannya dulu. Nanti baru bisa mencampur nutrisi sesuai kebutuhan domba tersebut, Pak. Misalkan teman-teman pemula itu pakan ngarit aja, kira-kira sampai berapa banyak bisa ngarit? Kalau kambing atau domba 10 ekor masih mampu tenaga, Pak. Terus? Kalau sudah minimal 50 ekor tenaganya nggak mampu. Nggak mampu ya? Iya. Solusinya harus pakai pakan kering. Kalau domba atau kambing minimal 50, Pak, paling tidak pakai silase, pakan kering, fermentasi kalau sudah bisa. Tapi fermentasi harus belajar dulu, Pak. Biasanya banyak kegagalan peternak dari pakan fermentasi. Begitu. Iya. Nah, biasanya kan begini ya. Pemula itu menghadapi banyak problem ketika memberikan pakan ngarit. Itu apa saja problemnya yang dihadapi mereka itu? Nah, itu sebenarnya ada teori tersendiri, Pak. Misalnya ambil rumput pagi, kalau bisa dilayukan dulu minimal 3 jam, Pak. Mereka kan biasanya tidak bakal dilayukan. Iya,
biasanya peternak desa itu lokal, ya. peternak lokal, terus ambil rumput biasanya langsung dikasihkan, Pak. Oh gitu. Efeknya apa? Efeknya itu kadang ada yang menimbulkan keracunan, Pak. Oh gitu. Iya, dari pakan itu, Pak. Kadang maaf ada binatang kecil. Kalau di sini namanya walang. Oh gitu. Itu mengandung racun. Kalau dimakan domba? Iya, bisa kembung. Bisa kembung ya. Dan mati. Dan mati. Selain itu apalagi efek yang pakan-pakan ngarit yang biasanya diketahui oleh peternak pemula itu? Iya, biasanya itu, Pak, mengandung racun yang tidak tahu. Terus kalau di sini itu loh, Pak, kalau habis hujan, nah itu kan agak basah, ya. Itu bisa cocoran ke mulutnya itu. Mulutnya kena cocoran atau orb itu ya? Iya, itu. Oh gitu. Itu permasalahan di pakan rumput ya. Iya. Kalau pakan kering, biasanya kan coba-coba. Kalau pakan kering biasanya untuk pemula itu rata-rata salah pencampuran, Pak. Begitu. Salah pencampuran. Biasanya coba-coba gitu ya? Iya, contoh. Coba-coba fermentasi gitu. Fermentasi belum paham ilmunya, Pak. Sudah nyoba terus dipraktekkan ke kambing atau dombanya. Padahal kadang fermentasi itu enggak jadi, Pak. Bisa jamuran, akhirnya mengandung racun juga, Pak. Terus itu enggak tahu, diberikan saja. Diberikan saja. Akibatnya kalau untuk domba bunting biasanya, Pak, bisa keguguran. Begitu. Iya. Nah, kalau pakan fermentasi itu berhasil memang bagus, Pak. Tapi khususnya kalau pakan fermentasi itu yang bagus untuk penggemukan jantan. Begitu, kalau untuk breeding tetap ada risikonya. Apa menyebabkan obesitas ya, kegemukannya? Kalau terlalu gemuk bisa macer, Pak. Macer itu enggak manak ya? Enggak bisa bunting ya. Iya, lemaknya terlalu tinggi. Begitu Terus kalau untuk domba hamil biasanya bisa keguguran, Pak. Begitu. Itu karena apa? Karena ada terlalu panas, Pak. Alkohol itu ya? Iya, terlalu panas. Kan ada itu namanya molasenya. Iya, ada molasenya itu. Kalau pencampuran sudah bagus, tidak ada masalah, Pak. Terus apalagi persoalan yang dihadapi peternak pemula yang menyebabkan mereka itu akhirnya putus asa di tahun-tahun pertama? Ya, pertama kurang mengetahui ilmunya itu, Pak. Kurang pengetahuan. Persoalan penyakit tidak bisa menangani. Begitu. Apa yang menimbulkan domba-domba di kandang itu bisa kena penyakit itu apa? Biasanya pakan sembarangan, kurang mengetahui ilmunya peternakan. Kebersihan kandang? Untuk kebersihan kandang itu rata-rata terabaikan, Pak. Dianggap ringan. Gitu ya? Iya, padahal itu kan bisa menyebabkan penyakit datang itu, Pak. Kuman-kuman datang. Nyapu-nyapunya seminggu sekali aja itu. Iya. Itu ya. Kemudian solusinya apa, Cak Irman? Sebenarnya untuk pemula itu mudah. Cari aja yang kalau nggak ada peternak yang berpengalaman di sekitarnya, cari aja yang ada kemitraan. Oh, kemitraan. Ya. Seperti Anda itu ya? Ya, menjalin kemitraan. Apa untungnya kemitraan itu? Untungnya gini, Pak. Pemula kan masih belum paham. Ya kayak tadi itu yang sama sekali belum paham, tapi punya modal. Ingin, tapi itu pengetahuan enggak punya. Kalau ke kemitraan, enak, Pak, kemitraan itu, Pak. Bibit sudah dicarikan yang bagus. Begitu, terus masalah penyakit sudah ditangani. Terus nanti waktu panen kita beli lagi. Begitu. Jadi tidak ada kesulitan untuk menjual hasil panenan. Ya. Anda sudah berapa tahun, Cak Hirman, melakukan kemitraan dengan peternak-peternak domba terutama di Jawa Timur ini? Ini sekitar mulai 2015. Ada berapa banyak mitra Anda? Banyak, Pak. Gitu. Banyak sekali, Pak, di luar daerah. Itu ketika sudah pinter itu bisa juga memisahkan diri ya, atau bahkan dia banyak yang juga memisahkan diri, membangun Pak. Kemitraan sendiri gitu ya? Saya anggap ilmunya peternakan manfaat gitu begitu aja. Ya. Jadi kalau muridnya pinter, gurunya juga bangga gitu. Nah, itu, Pak. Banyak yang keluar tapi keluarnya keluar baik. Itu ya. Sudah bisa menjalankan sendiri, Mas. Gitu. Ya. Apa alasan Anda atau cara berpikir Anda membuat program kemitraan seperti ini? Kita kan awalnya ini bukan apa, Pak, bukan peternak besar, bukan. Kita merintis mulai dari nol, Pak. Sudah banyak mengalami kendala-kendala di peternakan itu sendiri. Terus ada orang punya modal sedikit, ingin rawat, cuman nggak paham. Kita kan kasihan juga, Pak. Kita sudah mengalami kendala macam-macam. Akhirnya kita sedikit-sedikit punya ilmu, kita arahkan. Mereka rata-rata berhasil.
Kalau dibilang berhasil 100% itu tidak mungkin, Pak, tapi 90%. Luar biasa ini. Iya, 90%. Kita ulangi lagi ya, kalau kemitraan dengan Anda atau mungkin dengan yang lain gitu biasanya, itu bisa mendapatkan berapa manfaat ya? Banyak manfaat, Pak. Tentang bibit misalkan. Iya. Bibit Anda bisa mencarikan. Nah, bisa kita sediakan bibit yang bagus. Pilihan yang bagus ya. Ya. Nggak mungkin kemitraannya dikasih bibit yang jelek gitu nggak ya. mungkin, Pak. Soalnya kalau panen kita ambil sendiri. Gitu ya. Kalau nggak ada keuntungan kita kan juga beban mental, Pak, gitu sama ya. mitra itu, Pak. Terus yang kedua apa? Kedua pakan. Kita sediakan pakan. Pakan tinggal ini. Anda yang mencampur komposisinya gitu ya. Sementara kita yang nyampur dulu. Nanti mitra kalau sudah bisa diajari ya. Diajari. Biar mandiri kan. Gitu. Iya. Terus misalkan ada domba yang sakit gitu dan mitra Anda belum bisa mengobati atau mencegah, gimana? Tetap kita ajari, Pak. Ini penyakit apa, kita pelajari sama-sama, nanti obatnya apa. Iya, Pak. Berarti kita arahkan. Ketika di sana ada yang sakit, Anda selalu siaga ya? Siaga paling tidak itu WA atau telepon, begitu. Terus kalau sudah panen, ya itu apakah terikat Anda yang membeli, ada perjanjian gitu, atau kemitraan Anda bebas menjual ke mana saja? Kita tidak mengikat terus terang, Pak. Gitu ya. Biar mitra itu bisa mandiri, Pak. Gitu. Kalau kita ikat, kapan pinternya, kapan gitu ya. Pengalamannya, Pak. Tidak bisa tambah pengalaman. Oh, berarti punya kebebasan untuk menjual. Punya kebebasan. Kita kasih kebebasan, kalau bisa jual silakan, kalau nggak bisa jual dibantu kita ambil. Beli ya. Iya. Anda pindahkan ke kemitraan yang lain. Ya. Jadi tentu saja mereka tetap Anda edukasi ya, Anda beri ilmu-ilmu tentang peternakan gitu ya, iya, yang Pak. positif gitu ya. Iya, tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Gitu ya. Ini masih melayani. Masih, Pak. Ini terus. Mau dikirim ke mitra ini. Gitu. Misalkan ada mitra baru gitu masih bisa melayani ya. Sementara ini saya kebutuhan masih mau ngisi 4 orang mitra. 4 orang. Iya. Berarti masih bisa gitu ya nanti. Masih bisa. Ya. Konsultasi atau apa gitu. Ya, konsultasi bebas, Pak. Gitu. Sharing-sharing bebas. Sama-sama belajar. Iya. Oke, Cak Irman, sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk sesama manusia dan sesama peternak tentunya ya. Iya, Pak. Semoga barokah. Amin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.